Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar pemecahan masalah matematika untuk kalian di SD, SMP ataupun SMA yang tertantang untuk memecahkan masalah high order thinking atau HOTS ataupun non routine problem. Cocok untuk persiapan kalian mengikuti lomba, kompetisi ataupun olimpiade matematika. Untuk teman-teman di SMA, tipe-tipe soal ini bisa kalian gunakan untuk berlatih mempersiapkan diri ke ujian masuk ke perguruan tinggi negeri ya, khususnya pada tes skolastik UTBK ataupun untuk persiapan tes numerasi asesmen kompetensi minimum atau AKM ya. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe dan bunyikan loncengnya. Kali ini dikemas dalam solving math problem pada soal ke-36 ya. Oke, silahkan disimak. Permasalahan yang diberikan adalah bilangan kuadrat sempurna 5 digit ditulis dalam bentuk 4ABC9 dengan A menempati tempat ribuan, B menempati tempat ratusan, dan C menempati tempat puluhan. Jika A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka tentukan nilai dari A ditambah B ditambah C ya. Jadi ini adalah soal yang sederhana sebenarnya ya, tapi di sini menstimulasi kalian untuk menemukan ide-ide pemecahan sehingga yang kelihatan sederhana ini kalian bisa pecahkan dengan ide brilian dari kalian. Nah, jadi saya lagi, topik kita adalah pada bilangan kuadrat sempurna 5 digit, yang mana 4ABC9 dengan A-nya nanti menempati ribuan, B-nya ratusan, dan C-nya menempati puluhan. Constraint-nya adalah A lebih besar dari B, B lebih besar dari C. Yang ditanyakan A plus B plus C. Jadi untuk memecahkan masalah ini tentu tergantung dari ide awal yang kita berikan. Jadi banyak alternatif solution yang bisa kita terapkan ya. Cuman nanti ide yang terbaik itulah yang sebenarnya menjadi kata kunci dari setiap penyelesaian non routine problem ya. Kadang-kadang kita berpikir di sini mengarah ke bentuk, mungkin diarahkan ke bentuk aljabar ya. Nah, cuman mungkin yang lebih sederhana sebenarnya di sini kata kuncinya angka 4 ya di posisi puluhan ribu dan angka 9 di posisi satuan ya. Kita perlu ingat bahwa bentuk kuadrat atau bilangan kuadrat sempurna itu perhatikan ciri di satuan ini ya. Karena di angka satuan ini 9, tentu bilangan kuadrat yang berakhir di 9 nanti bilangan itu satuannya yang mungkin adalah berapa? Yang menghasilkan 9. Angka satuan, bilangan yang angka satuan yang memungkinkan angka 9. Yang pertama tentu 3 ya. Kalau angka satuannya 3 kuadrat itu 9, maka akan menghasilkan angka terakhirnya 9. Kemudian yang kedua berapa? Nah, tentu yang bilangan kuadrat yang menghasilkan akhirnya 9 berapa? 7 ya. 7 kali 7 itu 49. Nah, berarti angka terakhirnya 9. Nah, berarti kita sudah menemukan clue dari bilangan kuadrat yang angka satuannya kalau tidak 3, 7. Karena selain itu tidak ada. Kemudian berikutnya, karena bentuk kuadrat juga, karena di depannya ini 4 ya. Angka puluhan ribunya 4. Artinya nanti kalau 1 itu menuju ke 4 kuadratnya itu terlalu jauh ya. Yang mungkin adalah berapa? Yang mungkin adalah 2 ya. 2 kuadrat itu 4 ya. Kalau 3 sudah terlalu jauh ya. Oke, sehingga karena 4ABC9 itu kuadrat sempurna, maka yang mungkin adalah kuadrat dari, nah tadi kita sudah temukan angka satuannya 3, kemudian depannya 2. Kalau ini bilangan 5 digit, yang mungkin adalah bilangan 3 digit. Nah, yang dikuadratkan yang hasilnya 5 digit. Oke, sehingga kita misalkan bilangan itu adalah 2P3. P menempati puluhan. Dan yang kedua adalah 2P7. Nah, karena yang menghasilkan kuadrat di angka 1 dan 9 ada 2, yaitu
kalau angka terakhirnya 3 atau angka terakhirnya 7. Sementara angka depannya 2, di tengah-tengahnya misalkan P yang belum diketahui ya, yang nanti kita coba temukan. P itu menempati puluhan. Jadi ada dua kemungkinan bilangan kuadrat yang akan memenuhi 4ABC9, yaitu 2P3 atau bilangan kuadrat 2P7. Nah, sekarang kita akan coba mulai dengan 2P7 terlebih dahulu ya. Nah, kalau 2P7 maka kita coba masukkan aja P-nya itu misalkan 0 ya. 207 kuadrat. Nah, coba kalian sambil berhitung ya, nanti kalau dihitung akan ditemukan 207 kuadrat itu 42.849. Nah, P-nya kita ganti berikutnya dari 0 menjadi 1. Maka 217 kuadrat itu 47.089 ya. Tentu kalau nanti kita beri P-nya diganti dengan 2, nilainya sudah lebih dari 50.000. Sementara bilangan ini tidak lebih dari 50.000. Berarti ada dua kemungkinan, 207 kuadrat atau 217 kuadrat. Cuman perhatikan di sini ada constraint-nya, ada pembatasnya. A harus lebih besar dari B, B lebih besar dari C. Nah, di sini diperhatikan A-nya 2, B-nya 8. Nah, jelas ini tidak memenuhi ya untuk 207 kuadrat. Yang ini A7, B-nya 0, memenuhi, tapi B-nya 0, C-nya 8. Nah, B-nya harus lebih besar dari C. Nah, ini juga tidak memenuhi. Berarti tidak ada yang memenuhi. Khusus untuk 207 kuadrat dan 217 derajat tidak memenuhi. A lebih besar B, lebih besar C. Oke, berarti untuk 2P7 tidak ada bilangan yang memenuhi dari syarat yang diberikan. Berarti kemungkinan terakhir 2P3 ya. Kita mulai dari P-nya 0, 203 kuadrat. Nah, silahkan nanti dihitung. Kalau dihitung dapatnya 41.209. P-nya saya ubah jadi 1, berarti 213 kuadrat, dapatnya 45.369. Nah, sambil kalian cek ya nanti hasilnya. Kita tambah lagi P-nya menjadi 2, berarti 223 kuadrat, dapatnya 49.729. Nanti kalau P-nya diubah menjadi 3, 233 kuadrat, hasilnya sudah melebihi 50.000. Artinya tidak memenuhi dari bilangan yang diberikan di sini yang tidak lebih dari 50.000. Ya, berarti ada 3 kemungkinan. 203 kuadrat kita cek apakah memenuhi A lebih besar B lebih besar dari C. Nah, tentu ini karena A-nya 1, B-nya 2 sudah tidak memenuhi ya. Jadi 203 kuadrat sudah tidak memenuhi dari syarat yang ditentukan. Jadi ini sudah tidak memenuhi syarat karena A-nya kurang dari B. Kemudian 213 ya. Ini kita lihat A-nya lebih besar dari B, betul, tapi B-nya kurang dari C. Nah, tentu ini juga tidak memenuhi ya. Tinggal terakhir 223, kita lihat ya, A-nya lebih besar dari B, B-nya lebih besar dari C. Nah, sekarang kita temukan bahwa yang memenuhi dari permasalahan di atas adalah 223 kuadrat. Yang hasilnya 49.729. A-nya 9, B-nya 7, C-nya 2 ya. Nah, sehingga A lebih besar B lebih besar dari C. Dengan mudah maka nilai dari A plus B plus C adalah 9 ditambah 7 ditambah 2 ya. Jadi 9 ditambah 7 ditambah 2 tentunya sama dengan berapa? Ya, 18 ya. Jadi 9 tambah 7 16, 9 tambah 7 16, kemudian ditambah 2 sama dengan 18. Oke, cukup menarik ya. Mudah-mudahan kalian cukup mendapatkan satu strategi pemecahan berikutnya dari non rutin problemnya. Semoga masih tetap tertantang untuk mengikuti channel di Solving Maths Problem ya. Nanti kita akan ketemu di Solving Maths Problem soal ke 37. Senang membersamai kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.